selamat siang Bu Ayu. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Iya, Irma. apa kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, hari ini sangat cerah sekali ya. Iya Bu. Tidak mendung, tidak hujan, tetapi kok saya lihat sepertinya mukanya Bu Ayu itu sedikit muram itu ya. Atau mungkin ada yang mengganggu pikirannya Bu Ayu? Coba bagaimana? Apa yang dirasakan Bu Ayu? Silakan cerita, bisa saya bantu hari ini? Wah, ternyata Bu Irma bisa menebak raut muka saya ya Bu. Iya, Sebelumnya, udah kelihatan sekali tuh. iya, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu. Jadi gini, saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi di kelas 2 ya Bu. Dan Iya. saya merasa kalau Bu Irma itu bisa membantu mencarikan solusi Bu. Oh, begitu. Ya tentu dengan senang hati Bu Ayu, saya pasti akan membantu Ibu. Dan kira-kira setelah diskusi ini apa yang nanti Bu Ayu harapkan? Nah, jadi begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi pemecahan dari masalah yang saya hadapi, dan saya harap setelah diskusi bersama Bu Irma, saya bisa meningkatkan semangat siswa dalam pembelajaran dan dalam mengerjakan tugas, Bu. Oh, begitu. Ya, ya, ya. Coba ceritakan lebih rinci lagi ya Bu Ayu ya. Iya, Bu Irma. Jadi begini, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa siswa di kelas 2 itu kurang bersemangat, Bu. Ya, ada beberapa dari siswa yang malas, lalu tidak memperhatikan pembelajaran, dan selalu terlambat mengumpulkan tugas, Bu. Padahal saya selalu melakukan refleksi kepada anak-anak dan menanyakan kira-kira materi yang belum dipahami itu yang mana. Lalu melakukan evaluasi, hanya beberapa anak yang aktif, Bu, mengerjakan, sisanya pasif dan menunggu tugas itu dibuat PR, Bu, dan dibawa pulang. Gimana ya, Bu? Oh, begitu ya Bu Ayu ya. Apakah anak-anak itu tidak merasa bersemangat dan selalu mengumpulkan tugas? Ini terjadi pada semua mata pelajaran ya Bu Ayu ya? Kalau saya perhatikan tidak, Bu, hanya mapel matematika saja, misal tentang penjumlahan dan pengurangan. Itu kebanyakan anak-anak kurang bersemangat, Bu. Oh, begitu. Lalu kira-kira kenapa bisa begitu ya Bu Ayu ya? Mungkin pada pembelajaran matematika di kelas, anak-anak kurang antusias, Bu, sehingga anak-anak itu kurang aktif dan pula ada beberapa yang suka main sendiri, Bu, jadi kurang kondusif di dalam kelas. Oh, begitu. Lalu bagaimana cara Bu Ayu mengajar mata pelajaran matematika tersebut? Ya, kalau saat pembelajaran, saya seringnya menyuruh anak-anak membuka buku, Bu. Lalu saya menjelaskan di depan kelas dan saya seringnya melakukan tanya jawab, Bu. Oh, begitu. Lalu bagaimana respon anak-anak terhadap pembelajaran yang telah Ibu terapkan? Ya, paling hanya satu dua anak yang respon, Bu. Yang lainnya pasif dan tidak bersemangat dan malas-malasan seperti itu, Bu. Oh, jadi seperti itu ya Bu permasalahannya. Anak-anak itu tidak aktif saat pelajaran sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Nah, sekarang Bu Ayu kan sudah tahu akar permasalahannya. Lalu, apa yang akan Bu Ayu lakukan? Ya, mungkin selama ini saya sering mengingatkan agar anak-anak harus lebih semangat ya, Bu, dan tidak boleh telat dalam mengerjakan tugas. Dan saya juga sering mengumumkan di WA gitu, Bu, untuk tugasnya dikumpulkan tepat waktu seperti itu, Bu. Oh iya, Bu Ayu tadi sudah mengingatkan ya, sudah diingatkan anaknya ya. Jadi hasilnya masih tetap sama meskipun sudah diingatkan. Nah, sekarang Bu Ayu sudah bercerita pada waktu pembelajaran itu menggunakan
metode berceramah dan tanya jawab ya Bu ya. Dan Iya. hanya beberapa anak yang aktif. Mungkin di sini Bu Ayu itu ingin merubah metode sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materi atau tidak? Iya ya Bu, mungkin saya bisa merubah metode pembelajaran yang lebih menarik ya Bu ya, misal menambahkan media pembelajaran gitu ya, memanfaatkan apa ya, media yang ada di lingkungan kelas mungkin ya Bu ya? Ya, itu benar sekali ya. Upaya yang bagus, Bu. Mungkin selama ini Bu Ayu itu hanya dengan ceramah, kemudian hanya memberikan contoh dan tanya jawab sehingga anak-anak itu merasa jenuh dan kurang memahami materi yang disampaikan oleh Bu Ayu. Iya ya Bu, mungkin selama ini metode pembelajaran saya membosankan ya, dan belum berpihak kepada siswa. Iya, benar Ibu. Jadi apa yang akan Bu Ayu lakukan secepatnya? Saya akan merefleksi pembelajaran matematika yang selama ini saya lakukan, Bu. Saya akan menggunakan metode lain yang menarik dan media pembelajaran yang interaktif. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, benar sekali. Langkah yang sudah Bu Ayu ambil itu sudah tepat dan saya sangat setuju. Alhamdulillah, sekarang saya menjadi lega, Bu. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Iya, setelah diskusi ini, lalu komitmen apa yang ingin Bu Ayu lakukan? Ya, mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran yang menarik dengan cara menyiapkan beberapa media pembelajaran serta metode yang bervariatif sesuai dengan minat belajar siswa dan mengikuti berbagai pelatihan tentang pengembangan diri dalam pembelajaran, Bu. Wah, keren sekali ya Bu Ayu ya, mampu melakukan hal tersebut. Semangat selalu ya Bu Ayu ya. Ya, terima kasih ya Bu Irma sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Iya, sama-sama Bu Ayu. Ya, terima kasih, Bu. Nih. Assalamualaikum, selamat siang Bu Irma. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu Ayu. Apa kabar Ibu Irma? Alhamdulillah sehat. Bu Ayu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Loh, kok Bu Irma tampaknya muram? Apakah ada yang dipikirkan, Bu? Iya nih, kok Bu Ayu tahu sih? Mohon maaf sekali ya Bu, saya jadinya mengganggu waktunya. Begini loh Bu, saya itu ingin menceritakan masalah yang sedang saya hadapi. Dan saya berpikir bahwa Bu Ayu itu bisa membantu mencarikan solusi pemecahan dari masalah saya. Wah, dengan senang hati Bu Irma. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya? Dan setelah diskusi ini, apa yang Bu Irma harapkan? Jadi begini Bu Ayu, saya itu ingin mendapatkan solusi memecahkan dari masalah yang saya hadapi. Nah, di sini itu saya harap setelah diskusi kita nanti, saya itu mampu meningkatkan siswa supaya lebih fokus dalam belajar karena banyak sekali siswa yang saya temui ketika saya melakukan proses pembelajaran itu banyak siswa yang kurang fokus Bu Ayu. Oh, seperti itu ya, Bu. Coba Bu Irma bisa ceritakan detailnya, Bu. Iya, Bu Ayu. Jadi begini, akhir-akhir ini itu ada beberapa siswa di kelas 3 yang memang siswanya itu lumayan banyak ya Bu Ayu, ada dua Ya. puluh tiga siswa. Tapi ternyata itu ada 5 siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran. Terkadang ketika saya menyampaikan materi pembelajaran, itu malah terkadang ada anak yang ngobrol sendiri, main sendiri gitu loh Bu, tidak bisa fokus mendengarkan dengan apa yang sedang saya sampaikan di depan kelas. Oh, apakah anak-anak tidak fokus ini terjadi pada semua mapel, Bu?
Ya, sebenarnya tidak sih Bu, ini hanya ada contohnya di Mapel Bahasa Indonesia saja ya Bu, itu tentang membuat kalimat. Saya itu kan sudah menjelaskan tentang contoh menerangkan tentang subjek, predikat, objek, keterangan waktu, tempat begitu ya. Tetapi masih saja ada anak yang tidak mau fokus Bu Ayu. Oh, kenapa ya kira-kira bisa seperti itu, Bu? Ya, pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas itu anak itu kayak kurang antusias Bu Ayu, sehingga anak-anak itu terlihat pasif dan juga ada pula yang suka bermain sendiri dan ngobrol sendiri. Nah, menurut Bu Irma, cara mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia itu seperti apa, Bu? Ya, pada waktu itu kan anak-anak saya suruh membuka buku ya, buku siswa itu suruh dibuka. Kemudian saya menjelaskan tentang materi yang saya ajarkan di depan kelas. Lalu saya ajak anak-anak untuk bertanya jawab terkait materi yang sedang saya sampaikan. Kira-kira respon anak-anak terhadap pembelajaran yang Ibu terapkan bagaimana, Bu? Ya, adalah satu atau dua anak yang respon aktif diajak bertanya jawab, namun sebagian lagi itu pasif dan tidak bersemangat ketika pembelajaran, jadi kurang fokus gitu, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu, permasalahannya. Iya, Anak-anak tidak aktif saat pelajaran sehingga banyak yang tidak fokus dalam pembelajaran ya, Bu. Nah, sekarang Bu Irma kan sudah tahu akar permasalahannya. Lalu, upaya apa yang akan Bu Irma lakukan? ya selama anak supaya lebih fokus lagi dalam pembelajaran gitu. Ya, saya juga selalu memberikan pesan di grup WA supaya lebih semangat, lebih fokus ketika pelajaran. Jadi jangan malah ngobrol sendiri ketika guru sedang menerangkan pelajaran. Begitu. Wah, bagus ya Bu Irma. Bu Irma sudah diingatkan ya. Jadi hasilnya masih tetap sama ya, meskipun sudah diingatkan. Tadi Bu Irma sudah bercerita pada waktu pembelajaran menggunakan metode ceramah serta tanya jawab dan hanya beberapa siswa yang aktif. Mungkin Bu Irma ingin merubah metode sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materi tidak, Bu? Oh iya, kenapa saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang menarik saja ya? Serta bisa juga saya itu menggunakan media pembelajaran supaya anak itu lebih fokus lagi ya Bu Ayu ya. Iya, Bu. Mungkin selama ini metode pembelajaran yang Ibu terapkan membosankan ya, Bu. Iya Jadi, Bu. apa yang akan Bu Irma lakukan secepatnya? Ya Bu, mungkin selama ini metode pembelajaran saya itu membosankan dan belum berpihak kepada murid sehingga siswa saya itu sering mengabaikan saya dan juga kurang fokus pada saat pembelajaran. Nah, benar itu, Bu. Langkah yang Bu Irma ambil sudah tepat dan saya sangat setuju. Iya, saya akan merefleksi pembelajaran tentang bahasa Indonesia yang selama ini saya lakukan. Saya juga akan menggunakan metode lain yang lebih menarik dan juga selain itu saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Jadi anak itu lebih fokus ketika pembelajaran berlangsung. Nah, setelah diskusi ini, komitmen apa yang Bu Irma lakukan? Ya, ya saya sangat bersyukur ya, terima kasih dan saya juga akan melaksanakan pembelajaran yang menarik dengan cara menyiapkan beberapa media pembelajaran serta metode yang bervariatif sesuai dengan minat belajar siswa dan saya juga akan mengikuti berbagai pelatihan tentang pengembangan diri dalam pembelajaran supaya anak itu lebih menarik terkait dengan apa materi yang sedang saya ajarkan di kelas. Wah, luar biasa, Bu Irma. Pasti mampu melakukannya ya, Bu. Semangat ya, Bu.
Iya, sama-sama. Terima kasih sekali ya Bu Ayu sudah membantu saya untuk memecahkan masalah ini. Iya Bu Irma, sama-sama kita mencari solusi ya Bu ya. Oke.